Podcast Ngikat, ngobrolin minat dan bakat. Ngikat merupakan kegiatan yang diadakan oleh Departemen Pemikat Hima PGSD Kampus 2 FIP UNY. Kegiatannya berupa podcast dengan menghadirkan pembicara yang diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan tentang minat dan bakat. Ngikat pada tahun ini mengangkat tema Change Your Life with Your Talent yang akan dibersamai oleh 4 pembicara yang bertalenta dan inspiratif. Podcast ini dibuat untuk memotivasi penonton agar mereka bisa terus menggali dan mengembangkan bakatnya sehingga bermanfaat di kehidupan kedepannya. Halo teman-teman, berjumpa lagi di sini bersama saya Nida Asriani. Kembali lagi dalam acara podcast Ngikat ngembangin minat dan bakat dari Hima PGSD Kampus 2 FIP UNY. Nah, hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang pastinya inspiratif dan memiliki pengalaman di bidang minat dan bakat yang mampu memberikan gambaran serta motivasi kepada penonton serta teman-teman semua. Nah, ini mungkin kita spill sedikit ya mengenai narasumber kita pada hari ini. Beliau ini merupakan salah satu atlet di bidang olahraga, yaitu atlet di bidang sepak bola. Dan saat ini beliau berprofesi sebagai aparatur negara, yaitu TNI Angkatan Udara. Dan saat ini beliau sedang mungkin berdinas di luar kota, dan kebetulan pada saat ini juga beliau menghadiri podcast pada kali ini, di kesempatan hari ini. Nah, mungkin saja nih teman-teman, langsung aja ya kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Fadika Raste Seroja Jamsid. Halo Kak Fadika. Halo Kak. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja Kak. Oke. Kesibukannya belakangan ini selama pandemi apa aja nih Kak? Kesibukan sehari-hari saya bertugas di Wisma Atlet Kemayoran di Rumah Sakit Darurat COVID. Oke, mungkin sebelum kita mengulik lebih dalam lagi mengenai dunia sepak bola yang digeluti oleh narasumber kita hari ini, alangkah lebih baiknya nih Kak Fadika boleh memperkenalkan diri secara singkat kepada penonton podcast dan teman-teman nih. Monggo Kak Fadika. Perkenalkan, nama lengkap saya Fadika Rasti Seroja Jamsid. Tempat kelahiran Lamongan 29 November 1999. Profesi sebagai TNI Angkatan Udara, berdinas di Rumah Sakit Dr. Isnawan Antariksa, Jakarta Timur. Oke, nah mungkin aku bakalan nambahin sedikit ya teman-teman, beberapa prestasi yang pernah Kak Fadika ini raih, yaitu berupa meraih medali emas Popwil 2016, peraih medali perak Porda 2017, juara 1 LPI Regional DIY 2016, juara 2 LPI Regional DIY 2015, dan juara 3 Popda 2016. Mungkin masih banyak ya Kak prestasi lain yang telah Kak Fadika raih ya di masa-masa itu. Mungkin waktu SMP juga belum saya tambahkan. Oh iya ya. Mungkin masih banyak lagi ya prestasi yang pernah diraih oleh Kak Fadika ini. Mungkin ini hanya beberapa sedikit gambaran prestasi yang pernah Kak Fadika capai gitu. Nah, ini sebelum ke pembahasan selanjutnya nih, Kak Fadika biasanya dipanggil siapa ya Kak? Lebih enaknya? Panggilan biasa dipanggil Aca. Oh, dipanggil Kak Aca. Berarti bisa ya nanti saya panggil dengan sebutan Kak Aca gitu ya Kak, biar lebih bisa. Lebih akrab. Oke, next ke pembahasan selanjutnya nih ya teman-teman. Kenapa sih Kak Fadika itu, Kak Aca maksudnya, mohon maaf, Kak Aca suka sama bidang sepak bola tuh karena apa? Pertama karena orang tua sendiri yang mengenalkan saya di dunia sepak bola dari kecil. Sering diajak nonton ke stadion, diajak main ke lapangan bareng-bareng teman-teman. Kadang juga ayah saya juga kan seorang main bola, tapi cuma main bola tarkam sih. Jadi ya mungkin dari situlah. Oke, nah kalau dari pertama kali Kak Aca mengenal sepak bola tuh dari apa nih? Mungkin dari misal menonton film mengenai sepak bola terus jadi pengen jadi atlet, atau mungkin sudah keturunan langsung dari ayahnya Kak Aca sendiri? Ya mungkin karena sering nonton pertandingan kan. Berarti awal mula muncul
hobi di bidang sepak bola itu karena sering menonton pertandingan gitu ya? Sering nonton pertandingan yang pertama. Yang kedua ya karena dorongan orang tua juga sih, suruh ikut latihan, nonton. Berarti kalau untuk kedua orang tua sangat mensupport sekali ya kalau misalnya Kak Fadika menggeluti di bidang olahraga sepak bola. Kalau orang tua semuanya mendukung, Mbak. Keluarga orang tua selalu mendukung. Oke. Nah, sejak kapan nih? Sejak mungkin usia berapa Kak Fadika itu suka sama sepak bola? Kalau suka sepak bola sejak berapa ya? SD kelas 3 ya, Mbak. Oh, SD kelas 3 ya? SD kelas 3 udah mulai menggeluti sepak bola sih, Mbak. Berarti mulai SD kelas 3 itu sudah berkecimpung di dunia sepak bolaan gitu, misalnya sudah ikut tim atau belum, Mbak, cuman ya ikut sepak bola biasa sih sama anak-anak pada umumnya di sawah, di lapangan. Kalau mulai ikut SSB itu kurang lebih tahun berapa ya, 2009 lah, kelas 4, kelas 5 baru ikut SSB. Berarti sekedar bermain bola dulu ya pas awalannya kelas 3 SD itu ya? Sekedar main bola aja sih, Mbak, sama anak-anak lainnya lah pada umumnya. Terus dulu itu pernah nggak sih Kak tersirat di benaknya Kak Aca itu kalau bakalan menekuni bola sampai masuk ke sebuah tim dan sampai maksudnya intinya tuh sampai suka banget gitu sama sepak bola, nggak bosen gitu? Pernah sih, Mbak, malah cita-cita dulu pengen gitu, masuk tim, ikut kompetisi liga tertinggi di Indonesia, masuk timnas. Pengennya gitu sih dulu, pengennya. Oh, mungkin baru tahap ya, pengen mencapai target seperti itu ya. Nah, untuk sekolah sendiri, sekolah itu dulu pernah masuk ke SSB ya kalau nggak salah ya Kak? SSB itu dari umur berapa Kak? SSB dari umur 9 tahun ya, Mbak. 9 tahun, 8 tahun lah, sekitar umur segitu pertama masuk SSB. Mungkin buat informasi ya buat teman-teman, barangkali ada yang belum tahu nih mengenai SSB. SSB itu sejenis sekolah sepak bola ya Kak? Sekolah ya? Sepak bola. Itu berarti formal atau non formal? Non formal sih kayaknya. Oh, oke. SSB. Nah, selama sekolah di bidang sepak bola itu pernah nggak memiliki pengalaman pas saat belajar di sekolah khusus sepak bola itu yang mungkin menarik dan sampai sekarang nggak bisa dilupakan dari pengalamannya Mas Aca sendiri mungkin? Pengalaman SSB ya mungkin ini, Mbak, juara kompetisi antar umur lah, paling kelompok umur usia 8-9 tahun. Piala Danon yang paling berkesan bagi saya 2000 berapa ya? 10 ya. Oh, itu berarti kejuaraannya masih tingkat regional, Mbak. Oh, masih mau tingkat ke nasional regional. tapi gagal. Oh, ya. Dan dulu pas waktu ikut tim itu Kak Aca pernah gak sih kayak ditunjuk sama pelatih sebagai ini kamu jadi kapten gitu misalnya? Pernah dulu dipercaya jadi kapten, suruh nendang penalti pertama, suruh memimpin rekan-rekan. Karena kan badan saya paling gede kan, jadi mungkin ditunjuk jadi kapten. Oh, karena berdasarkan fisik ya? Di antara yang lain kan saya paling tinggi dulu, itu kecil. Oke, nah pas ditunjuk jadi kapten untuk memimpin sepak bola tuh, menurut Kak Aca tuh jadi pemimpin dalam sebuah tim tuh susah nggak? Susah, Mbak, ya susah gimana? Ya susah enggak sih sebenarnya, karena susahnya tuh kalau ada pemain yang ngeyel nggak sesuai dengan misi kita kan, main bola harusnya dioper dikirim sendiri. Mungkin itu sih, Mbak. Oke Kak, siap. Menurut Kak Aca sendiri nih, apakah ada kemampuan yang harus dimiliki untuk bisa menjadi seorang pemain sepak bola? Kemampuan dasar atau kemampuan khusus gitu misal? Kalau kemampuan dasar ya yang penting bisa passing aja, Mbak. Passing, shooting, dribble, itu aja sih kalau kemampuan dasar. Kalau Kak Aca dulu itu teknik apa yang menurut Kak Aca tuh paling susah dan teknik apa yang menurut Kak Aca tuh paling Kak Aca sukai? Tendangan salto paling yang nggak paling susah itu. Paling disuka ya teknik
tendangan tendangan penalti paling saya suka. Oke. Kalau untuk bermain bola sendiri nih di tim gitu, Kak Aca pernah nggak sih kayak sebagai pionir di dalam sebuah tim itu? Jadi kalau misalnya Kak Aca nggak ada di dalam sebuah tim itu, nah tim itu tuh kayak kurang, kayak buat berhasil tuh kayak susah gitu. Pernah nggak? Pernah sih dulu waktu SMA itu. SMA waktu Starcam di kampung juga sering kayak gitu. Ada yang beda katanya sih sama anak-anak. Lalu untuk kan ini pertemanannya kan otomatis di lingkup dunia olahraga nih, di dunia sepak bola juga. Nah mungkin ada beberapa teman yang sering beda pendapat, atau mungkin misalnya Kak Aca kan pernah tuh ditunjuk sebagai kapten sepak bola. Kak Aca mengarahkan A, tapi teman Kak Aca tuh pernah kayaknya nggak seperti ini nih, kayaknya harus kayak gini. Tuh gimana Kak Aca untuk menghadapi persoalan seperti itu? Ya dengan menurunkan ego kita sih mbak, sebenarnya kayak gitu. Menurunkan ego, terus kita satukan misi visi kita, tujuan kita awal dari pertandingan itu apa. Udah itu aja sih. Oke, lanjut ya Kak Aca. Untuk kan selama ini Kak Aca kan sudah bekerja nih di aparatur negara, khususnya di bidang TNI Angkatan Udara ya. Dan sampai sekarang Kak Aca juga masih menggeluti dunia sepak bola. Kira-kira yang membuat Kak Aca semangat buat acuan tetap menjalankan kedua profesi itu tuh semangat seperti apa? Karena yang pertama, saya udah janji sama diri saya sendiri. Sepak bola itu olahraga kesenangan hati yang bisa mencukupi tapi tidak untuk selamanya, yang pertama. Yang kedua kan, sepak bola kan olahraga yang paling saya perjuangkan dari kecil kan. Jadi mungkin itu yang buat saya semangat untuk tetap ya dinas ya juga sepak bola. Berarti bisa dikatakan ya Kak Aca kalau sepak bola tuh kayak segalanya gitu buat hidupnya Kak Iya, Aca. passion saya kan sepak bola. Oke, mantap. Nah, kan saat ini lagi ada pandemi nih Kak. Segala aktivitas tuh banyak yang dibatasin. Kalau untuk dunia sepak bola yang seperti tim, terus kayak pertandingan kejuaraan gitu masih diadakan atau mungkin hanya untuk latihan-latihan biasa gitu? Selama pandemi kan sepak bola kan belum ditiadakan ya di Indonesia Pak. Jadi saya cuman ya buat main-main fun football aja lah. Di kantor juga sama teman-teman perantau kadang di Jakarta. Oke, berarti kalau di tengah kesibukan gitu, misalnya jenuh atau gimana gitu kan nggak boleh keluar rumah nih, keluar dari kantor, maksudnya nggak boleh bepergian. Salah satu alternatifnya ya sepak bola ya untuk mengisi kejenuhannya Kak Ya Aca dengan sendiri. sepak bola, kalau nggak sepak bola ya apa lagi Pak? Kalau di tempat kerjanya Kak Aca sendiri tuh ada semacam kayak membentuk tim khusus sepak bola gitu nggak Kak? Kalau di kantor saya kebetulan ada sih Pak, tim sepak bola rumah sakit. Kadang juga saya ikut ini Pak, ikut tim lain juga kayak diajak gitu sama satker lain kayak ya itulah. Oke, oke. Nah, untuk cara latihan sepak bola sendiri nih, agar tetap menjaga pola dalam berolahraga saat pandemi itu seperti apa, Kak? Tips and triknya dari Kak Aca. Selama pandemi Ya. apa ya, tetap menjaga protokol kesehatan di sini. Cuci tangan mau latihan, terus ya itu aja sih. Oke. Berarti kalau di saat pandemi saat ini tuh untuk bermain di sebuah tim tuh libur ya? Maksudnya belum ada ya? Ya kalau persiapan setahu saya udah pada persiapan sih Pak, kemarin. Tapi kan ini kayaknya dari PSSI sendiri kan masih menunda jadwal untuk kick off pertandingan Liga 1, Liga 2, Liga 3 juga. Oke. Nah, kan saat ini juga Kak Aca sudah memiliki pekerjaan, yaitu berprofesi sebagai TNI Angkatan Udara. Nah, itu kalau misal ada pertandingan nih, pertandingan di timnya Kak Aca sendiri, itu Kak Aca tetap menghadiri atau mungkin hanya sekedar mensupport? Tim yang apa dulu nih Pak? Mungkin timnya Kak Aca yang sering Kak Aca ikutin. Ya mungkin kalau tim, kalau di sana kan saya menyesuaikan jadwal shift sih Pak. Dinas kalau pagi dinas sorenya baru main bola gitu aja sih.
Oke, berarti di sana tuh yang memiliki passion seperti Kak Aca tuh banyak ya? Nggak cuman Kak Aca sendiri gitu? Banyak sih Mbak. Kebetulan saya juga kan di sana ikut ini Mbak, PSAU kan itu kan kayak apa ya, wadah atlet sepak bola di TNI AU. Jadi semua atlet di situ Mbak. Jadi kita sering melakukan kegiatan olahraga, latihan, kadang uji coba untuk mengisi selama pandemi ini. Kalau di tim PSAU sendiri, Kak Aca sebagai pemain atau? Sebagai pemain Mbak, kebetulan sebagai pemain. Oke. Oke, next Kak Aca, kira-kira setelah kondisi pandemi saat ini, kapan akan main atau mengikuti kompetisi di dunia sepak bola lagi? Secepatnya Mbak, pengen saya gitu dapat tim lagi, bisa main bola di luar. Itu sih. Berarti kalau selama pandemi ini sama sekali yang kayak seperti PSAU tadi nggak jalan ya? Jalan sih cuman ya latihan Pak, mungkin seminggu 2 kali, nggak seintensif dulu sih. Soalnya kan baru pandemi juga kan, dari Panglima kan melarang segala aktivitas kegiatan juga dari atasan. Oke. Lalu untuk kejuaraan nih Kak, kejuaraan di bidang sepak bola. Kejuaraan apa saja yang pernah Kak Aca raih belakangan ini maupun yang tahun-tahun sebelumnya? Ajang tertinggi apa ya Pak? Kompetisi Liga 1 2018 sama Piala Panglima, tapi Piala Panglima kan di cancel nggak jadi gara-gara pandemi ini. Kalau ini kan Kak Aca menggelutinya di bidang sepak bola ya, dunia sepak bola. Mungkin nggak Kak Aca menyukai bidang olahraga yang lain selain sepak bola? Kalau mungkin sih iya Mbak, tapi yang paling disukai ya sepak bola. Ada yang lain. Kalau ada mungkin itu contohnya seperti olahraga apa Kak? Ya, lari, jogging, kalau nggak renang. Oke. Lalu untuk usaha yang sudah dilakukan untuk meraih prestasi yang pernah Kak Aca raih itu, usaha yang Kak Aca lakukan tuh usaha seperti apa? Usaha ya latihan tambahan sendiri Mbak. Misal pagi habis subuh jogging, terus itu kalau siang ada waktu senggang ya buat lari itu sih Mbak. Oh yang penting kalau saya punya prinsip, yang lain masih tidur saya udah bangun, yang lain masih jalan saya udah lari. Kira-kira ada dorongan lain nggak? Maksudnya kayak dorongan dari orang tua atau dorongan dari teman terdekat gitu untuk bisa memacu Kak Aca buat meraih prestasi itu? Yang pertama orang tua Mbak, ibu yang pertama, yang kedua juga teman-teman dekat. Nah itu aja Mbak. Oke, berarti doa ibu ya yang penting Doa ya, ibu. sama restu kedua orang tua. Lalu pengalaman apa yang paling berkesan, yang paling pengalaman terbaik yang pernah Kak Aca lalui atau pernah Kak Aca peroleh selama bermain di dalam suatu tim atau berkecimpung di bidang sepak bola? Pengalaman berkesan ya juara itu Mbak, Pokwil DIY itu juara mencetak gol di ajang Pokwil, sama juara bareng tim DIY dari Mas 2016. Ini paling berkesan sih. Oke, kalau pertama kali memperoleh juara tuh juara apa Kak? Juara apa ya, pertama itu juara SSB Mbak, antar sekolah sepak bola U11 kalau nggak U12 waktu itu. Masih SD udah lama banget itu. Itu pertama kali Lama memperoleh. banget. Oke. Itu di tingkat regional ya Kak ya? Tingkat provinsi Mbak. Oh, provinsi. Mantap. Oke, oke. Lalu pernah nggak sih Kak kayak merasa down atau kayak merasa minder gitu saat gabung di dalam suatu tim, terus di anggota tim itu kayak ada yang lebih jago atau yang lebih kayak lebih menguasai teknik di dalam dunia sepak bola, terus kayak merasa wah kayaknya aku nggak bisa di kayak mereka. Pernah nggak sih merasa kayak Kalau gitu? awal-awal sih pernah Mbak. Tapi kan namanya juga pemain bola kan kita cepat menyesuaikan kondisi situasi kan. Cepat membaur aja sih. Oke. Nah, kira-kira kalau eh, pernah nggak Kak Aca tuh menemui kayak hambatan gitu selama bermain dalam sebuah tim itu? Hambatan yang paling pernah sering dijumpai oleh Kak Aca sendiri apa?
Tanya apa ya Pak? Kadang ngerasa kayak kok kayak gini di tim kurang kompak. Kadang ada pelatih kan ada pilih kasih kan. Mungkin itu sih hambatannya. Oke. Nah, terus gimana nih caranya Kak Aca? Kak Aca kan otomatis berprofesi sebagai TNI, yaitu sebagai bidang pekerjaan Kak Aca, sama menggeluti di tim sepak bola. Bagaimana cara Kak Aca tuh membagi waktu keduanya itu biar maksudnya nggak ada yang lebih diberatkan? Bagi waktu ya kalau jam dinas kalau habis dinas ya main bola gitu aja menurut saya. Oke, kalau misal eh, waktu dinas, nah itu ada pertandingan sepak bola. Terus di tim itu misalnya Kak Aca jadi kayak sebuah apa ya, pemeran pemain yang penting gitu di dalam sebuah tim, itu gimana Kak Aca cara mengatasi hal tersebut? Tergantung timnya Mbak. Timnya di kompetisi event resmi kan nanti kan tim itu dari manajeran mengajukan kayak surat buat rekomendasi untuk izin tidak berdinas. Ya dengan itu sih Mbak. Tergantung kalau cuman pertandingan biasa aja saya mending dinas Mbak. Oke. Nah, kan tadi pertanyaan sebelumnya itu Kak Aca pernah nih kayak merasa kurang percaya diri, terus down, terus kayak gak apa ya, kayak minder gitu. Itu caranya Kak Aca biar mengembangkan kembali, membangkitkan kembali semangat Kak Aca biar gak mudah minder atau gak mudah insecure sama yang lainnya. Dengan apa ya? Dengan bercerita sama pemain-pemain senior sih. Mungkin kayak sharing-sharing lah. Ya gimana? Biar dikasih arahan biar supaya nggak mengalami kayak gitu lagi gimana gitu. Sama orang tua sih Mbak menurut saya. Oke, ya, betul-betul. Restu orang tua emang tetap nomor satu sama semangat ya Kak Aca ya. Doa ibu yang jelas. Misal nih, Kak Aca suatu saat bakalan pensiun di dalam dunia sepak bola. Ada nggak harapan atau rencana dari Kak Aca sendiri kayak buat ngembangin dunia sepak bola, misal kayak membentuk tim atau melatih teman-teman atau adik tingkatnya Kak Aca gitu, buat Kalau latih paling latih di tim kampung aja biar anak-anak kampung desa saya kan biar ada penerus lah minimal kan bisa lebih punya dari saya syukur-syukur bisa ke tingkat internasional apa nasional. oke, mantap mantap. Buat menginspirasi gitu ya, berbagi ilmu ke eh, adik tingkatnya gitu Biar biar ada ada kebanggaan lah. penerusnya. Ya, betul betul. Kalau di lingkungan tempat Kak Aca tinggal sendiri nih, yang paling memiliki pengalaman di bidang olahraga khususnya sepak bola itu yang paling pengalamannya paling dalam itu mungkin hanya Kak Aca sendiri atau ada yang lain Ya di kalau di sepak lingkungan bola tersebut? setahu saya baru saya sih di kampung saya di kelurahan di kecamatan itu ya pencapaian yang paling tinggi setahu saya baru saya sih mungkin sekarang ada sih tapi tidak begitu mengikuti saya. Oke, mantap mantap. Kira-kira Kak Aca punya tokoh idola nggak di bidang sepak Bidang bola sepak bola khususnya? idola saya Bang Pamungkas sebenarnya. Kalau sepak bola sih itu di Indonesia kalau luar negeri siapa ya mungkin Wayne Rooney di MU dulu sih tapi sekarang udah pensiun. Berarti tokoh idola di Indonesia tuh kayak Bambang Pamungkas Iya gitu ya. Bang Pamungkas sih. Dari Bambang Pamungkas tuh kira-kira yang disukai dari sosok beliau tuh dari apanya? Mungkin dari cara penampilannya ketika bermain atau teknik yang digunakan atau Panutan sih kalau pengalamannya. Bang Pamungkas itu kan panutan di dalam lapangan juga luar lapangan Pak. Pribadinya bagus attitude-nya bagus main bola juga bagus mungkin itu sih Mbak yang buat saya kagum sama beliau. Oke. Nah, Kak Aca sendiri pernah nggak sih dulu kayak misalnya sebelum jadi TNI nih, kayak bercita-cita aku pengen jadi pemain tim nasional sepak bola Indonesia atau pengen jadi pelatih timnas atau mungkin jadi manajernya sepak bola gitu mungkin. Kalau cita-cita kan semua anak bangsa yang main sepak bola pasti pengen masuk timnas terutama saya juga
Tapi ya gimana nasib. Tapi kalau dulu tuh pernah nggak sih kayak ikut pendaftaran apa kayak Kayak seleksi timnas, gitu. seleksi? Dulu pernah Mbak 2016 ikut seleksi timnas U19. Tapi ya nasibnya Belum beruntung beruntung. ya, belum rezekinya juga mungkin. Nah, itu kan kalau nggak keterima seleksi otomatis Kak Aca tuh kayak tadi insecure atau down atau mungkin kayak kehilangan rasa semangat, rasa percaya diri. Semenjak itu tuh Kak Aca masih suka bermain sepak bola atau mungkin bahkan berhenti dulu sejenak baru mulai lagi? Saya mungkin kalau sepak bola tetap sih. Saya sadar sih, kurang saya di sini saya latihan lagi. Mungkin dengan sering latihan lagi terus kayak apa ya? Sering mendekatkan diri pada yang puasa, sholat. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Aca. Buat suka dukanya selama berkecimpung di dunia sepak bola tuh dari awal sampai sekarang tuh suka dukanya boleh diceritakan ke teman-teman. Suka dukanya kalau nggak digaji nih Mbak, dukanya sama cedera itu. Kadang di PHP sama manajemen tuh yang sakit tuh Mbak. Dijanjiin bulan ini tapi mundur sampai lupa nggak dibayar. Terus itu kan otomatis kayak dari eksternal ya, dari manajernya ya. Kalau dari internal misal kayak grupnya yang kurang gimana atau pemainnya yang gimana. Apa ya? Kalau dukanya itu aja sih Mbak kalau saya. Kebanyakan kalau tim yang saya ikuti itu ya kompak sih. Happy aja sih. Oke, berarti belum ada masalah yang begitu berat ya, maksudnya di dalam sebuah tim yang sudah pernah Kak Aca ikuti selama ini ya di Yang dunia berat sepak bola. beban masalah hidup Mbak. Kayaknya semua orang punya Kak. Nah, untuk dukanya sendiri nih Kak Aca boleh diceritakan, siapa tahu teman-teman. Dukanya apa ya? Cedera mungkin Mbak. Cedera hati. Kalau Cedera patah hati. untuk sukanya sendiri, Dukanya apa ya? PHP anak orang. sukanya di dalam dunia sepak bola nih Kak. Oh, sepak bola. Sepak bola apa ya? Bisa membawa tim juara, menjadi apa ya? Mencetak gol top skor itu mungkin sukanya Pak. Banyak fans kan, banyak seneng cewek-cewek itu. Berarti ini kalau ditayangkan nih berarti besok bisa trending ya. Podcastnya bisa trending ya karena banyak fans-fansnya yang bakalan nonton. Nah, itu tadi kan kayak itu apa dalam sebuah tim itu kayak harus kita bisa mengkoordinir satu sama lain. Otomatis kita kayak menyatukan perbedaan sifat dan karakteristik dari teman-teman Kak Aca sendiri. Itu caranya Kak Aca untuk mengatur atau mengkoordinir teman-teman Kak Aca biar apa ya menjadi sebuah tim dan bisa mencapai tujuan dalam tim tersebut itu seperti apa caranya? Caranya dengan sering membaur lah, ngobrol, sering ngopi bareng, sering nyanyi bareng. Nyanyian masih kalau dalam mau pertandingan nyanyi itu Pak, biar kita lah, biar kita semangat itu kan salah satunya dengan cara menyatukan semangat. Oh, ada yel-yelnya ya? Ada, tapi gak usah dinyanyiin. Mungkin Gak usah. Ingat bisa dinyanyiin. Gak usah Pak, terlalu panjang nanti. Oke. Nah, selanjutnya nih, tips sama triknya Kak Aca buat mengembangkan minat dan bakatnya Kak Aca sekaligus juga untuk gambaran nih teman-teman yang ada di rumah serta sobat podcast semua yang lagi nonton nih, motivasi atau apa ya, kiat-kiat apa yang ngebuat kita tuh bisa semangat dan bisa ngembangin bakat kita tuh agar sesuai gitu sama apa yang kita mau. Kalau saya sendiri kan ini Pak, sering buat kayak buku buat target tahun-tahun depan tuh apa, planning lah. Nah itu Mbak, selalu ingat target, nanti kita pasti semangat. Oke, berarti kalau saya dengan kayak gitu sih, segala tujuannya Kak Aca tuh harus ditarget ya, harus ditulis gini, misalnya tahun ini harus ini, tahun ini harus ini. Ini harus nikah, kita harus target juga Mbak. Ya nikah, betul. Kalau tadi kan membicarakan target nih, kira-kira target Kak Aca dari dulu sampai sekarang ada nggak sih yang
istilahnya nggak tercapai atau mungkin nggak sesuai harapan. Belum tercapai apa? Ya, belum tercapai, Nggak tercapai. atau belum sesuai harapan. Belum tercapai. Beli rumah mungkin. Beli rumah. Beli rumah. Tapi belum tercapai kan? Itu bisa nyicil ya, buat nabung-nabung kerja Nah, dulu. itu beli rumah. Kalau di dalam lamaran juga belum. Kalau dalam dunia sepak bola nih yang belum tercapai. Belum tercapai jelas ini Mbak, apa ya? Kalau belum tercapai ya jadi pemain timnas itu belum tercapai. Belum jadi pemain Persija juga belum tercapai. Tapi kalau misalnya ada kesempatan nih, tapi kan sekarang Kak Aca udah menjadi seorang anggota TNI. Misal ada open recruitment atau seleksi di timnas atau di Persija gitu, Kak Aca mungkin mau mencoba atau gimana nih? Ya kalau selagi ada kesempatan ya tetap saya coba Mbak. Berarti meskipun Kak Aca sudah memiliki pekerjaan di bidang TNI ini tetap terobos aja gitu ya, maksudnya tetap ikut. Tetap saya ikuti Mbak. Oke, mantap. Apapun hasilnya tetap saya ikuti pokoknya. Nah itu kan berkaitan dengan target tadi ya, ada yang belum tercapai. Itu caranya Kak Aca buat apa ya, biar nggak patah semangat buat mencapai target-target selanjutnya khususnya di bidang bola, itu seperti apa Kak? Apa Mbak? Ulang Mbak. Misal nih kan tadi membuat target Target khususnya targetnya di bidang dunia sepak bola. Ya. Itu ada yang belum tercapai. Terus kan otomatis kita kayak di target selanjutnya tuh kayak kira-kira mampu nggak ya itu. Nah itu cara Kak Aca buat meyakinkan diri Kak Aca sendiri biar target selanjutnya itu nggak seperti target-target sebelumnya. Meyakinkannya dengan latihan lagi sih Mbak. Latihan lebih keras sama yakin itu aja. Karena yakin membuat segalanya jadi mungkin, dengan cinta membuat segalanya jadi mudah. Wow. Quote baru nih dari narasumber kita, keren banget nih. Cukup inspiratif sekali ya. Oke, untuk selanjutnya nih Kak, lebih tepatnya selain menjadi pemain bola, dengar-dengar Kak Aca juga memiliki karir tetap. Nah, bagaimana cara Kak Aca menyesuaikan antara karir dengan passion Kakak di dunia sepak bola? Apa ya? Cara apa tadi Mbak? Cara menyesuaikan antara menyesuaikan karir dengan passion Kakak sepak bola. Ya mengalir aja sih Mbak. Dinas sepak bola gitu aja sih. Oke, berarti itu awal masuk TNI itu udah suka sepak bola ya? Malah saya di luar sepak bola dulu baru masuk TNI Mbak. Oh, di luar sepak bola baru masuk? Iya, baru masuk TNI saya. Oke, tapi di situ pas masuk TNI itu maksudnya masih ada harapan nggak sih buat pengen kalau misalnya di TNI nggak lolos, nah nanti langsung lari ke sepak bola lagi gitu, pernah terpikirkan seperti itu nggak Kak? Pernah sih Mbak. Dulu kalau gagal TNI ya tetap main bola lagi, mau ngapain lagi saya? Ya, ngaret paling. Ngaret. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir ya untuk Kak Aca. Dari tadi kok terakhir terus. Ini kalau ini yang terakhir nanti masih ada sesi Q&A ya Kak. Jadi itu masih berarti nggak terakhir itu. Kalau untuk pertanyaan nih terakhir, namun masih ada Q&A dari teman-teman nih. Teman-teman yang masih penasaran dengan Kak Aca nih, pengen mengulik lebih dalam lagi mungkin tentang dunia yang sedang Kak Aca geluti saat ini. Nah, ini pertanyaan terakhir, bagaimana sebagai pemain sepak bola dan juga sudah berkarir, apakah Kak Aca masih punya waktu luang untuk berkumpul dengan keluarga dan teman dekat? Kalau berkeluarga belum sih Mbak. Tapi untuk keluarga. Ya, untuk keluarga. Untuk keluarga ya sedikit Mbak waktunya, kan saya kan di Jakarta, keluarga saya di Jogja. Oke. LDR lah kata orang-orang nih. Kalau untuk teman-teman nih, itu masih kira-kira kan teman-teman otomatis kalau di Jakarta itu kan memiliki teman yang mana Mbak? Baru gitu. Oh, kalau teman yang di Jogja pasti waktunya kurang Mbak. Oke. Kalau di Jakarta tiap hari ketemu. Nah, untuk sejauh ini tuh Kak Aca masih kayak berhubungan atau menjalin komunikasi dengan teman-teman Kak Aca di bidang sepak bola atau mungkin dari pelatih, seniornya, temennya?
kalau sama teman-teman sepak bola silaturahmi tetap terjaga Pak, sering komunikasi, kadang sering video call juga, yang tetap masih komunikasi sih. Oke. Kalau apa ya, setiap pulang kan tugasnya di luar kota nih. Setiap pulang ke sini tuh pertama kali yang paling dikangeni selama di sana tuh, misalnya di sana nggak ada apa gitu, yang paling Dikangen nih. maksudnya tuh di diidam-idamkan di sini gitu loh, pengen balik ke sini gitu, yang membuat Ya, balik ke yang sini. pertama kan orang tua pasti mbak, ibu, adik saya. Ini selanjutnya baru ketemu pacar kali ya sama teman-teman. Oke, tapi yang paling prioritas tuh tetap Tetap keluarga. orang tua, keluarga lah. Paling utama soalnya. Oke, mantap. Nah, karena pertanyaan tadi sudah pertanyaan terakhir, langsung aja nih ya Kak Aca, kita langsung ke sesi Q&A. Q&A-nya itu kemarin kita jaring melalui link Gform ya, dari teman-teman mungkin dari Mandala atau dari luar Mandala yang ingin tahu lebih dalam lagi mengenai narasumber yang kita hadirkan saat ini. Mungkin mereka tanya-tanya mengenai bidang yang sedang Kak Aca gelutin, atau mungkin pertanyaan yang lain kita juga tidak tahu ya. Oke, kita bacakan dari pertanyaan yang pertama nih. Pertanyaan yang pertama itu dari Umi Cantik. Siapa Dari Bu Cantik? Umi Cantik nih. Dari Umi Siapa Bu Cantik? kayaknya ini netizen. Aduh, netizen kacau ini. Mandala ya mungkin. Netizen. Mandala apa lagi di Stadion Mandala? Nah, karena kita kan kampusnya ada di dekat Mandala tuh Kak, jadi menyebutnya tuh kampus Mandala, biar lebih enak aja sih penyebutannya seperti itu. Nah, kita langsung bacakan aja nih ya teman-teman, karena udah pada penasaran Q&A-nya, supaya langsung dijawab sama narasumber kita juga di sini. Dari Umi Cantik. Pertanyaannya nih Kak, buat Kak Aca. Takut nggak sih dengan masa depan ketika jadi atlet? Kan sudah menjadi rahasia umum ya, kalau di Indonesia itu kurang menghargai atlet. Nah, bagaimana tanggapannya Kak Aca mengenai pertanyaannya dari Mbak Umi? Kalau takut apa ya? Ya sedikit takut sih Mbak. Karena kan sepak bola Indonesia kan belum jelas. Tapi untuk saat ini kayaknya udah bisa sih, cukup untuk menunjang kehidupan besok. Oke. Kalau yang permasalahkan kurang menghargai atlet itu maksudnya seperti apa ya Kak? Ya mungkin dengan kayak gaji kita telat, terus kayak apa ya, nggak dibayarkan mungkin, terus perhatian sama dari pemerintah kan masih kurang kan buat atlet-atlet contohnya yang udah berprestasi di tingkat internasional. Tapi kalau sekarang kan banyak yang jadi PNS, TNI Polri kan kadang, mungkin itu sih. Oke. Nah, itu membuat Kak Aca tuh buat takut nggak sih buat nyoba kayak jadi pemain sepak bola kalau ada fenomena yang terjadi seperti itu? Ya takut sih takut, tapi gimana lagi Pak, namanya juga udah hobi kan. Oke. Hobi jadi pekerjaan. Ya, betul. Oke, jadi pertanyaan dari Mbak Umi Cantik tadi sudah terjawab ya teman-teman. Oke, next Q&A dari Abdul L. Siapa lagi ya? Dari Abdul L. Nah, ini Q&A-nya buat Kak Aca. Kalau disuruh milih, mau sepak bola atau tentara? Pilih yang mana dan berikan alasannya. Ini tentara lah Pak, jawabin kehidupan saya soalnya. Sepak bola kan olahraga kesenangan hati yang bisa mencukupi tapi tidak untuk selamanya. Itulah alasan saya itu Mbak. Berarti kalau lebih condong ke TNI ya? Iya Mbak, TNI lah. Oke. Tapi sepak bolanya tetap masih bisa dijalankan ya? Masih sih, sepak bola masih. Yang penting dinas juga tetap. Oke, mantap. Jadi kesimpulan jawabannya tuh memilih TNI ya daripada sepak bola. Namun tetap passion ya, sepak bola tetap jadi passion. Oke, untuk Q&A yang terakhir nih. Kebetulan Q&A-nya ada banyak sekali. Aduh. Ada 3 Q&A dari Mawar. Alah. Dari Mawar sopo kira? Nih, untuk Kak Aca pertanyaannya. Bagaimana menjaga konsisten untuk
tetap main bola di tengah kesibukan menjadi aparat negara? Biar konsisten apa ya? Ya menjaga rutinitas aja sih Mbak. Mungkin sering latihan sendiri, jogging-jogging. Itu aja sih. Jadi sering latihan ya kuncinya. Latihan, punya latihanmu adalah tabunganmu. Oke. Latihan dan latihan. Nah, Masih. karena Q&A-nya banyak sekali, jadi kita cuman kita pilih dari beberapa yang mungkin bisa Kak Aca jawab. Mungkin ini tadi sudah cukup ya untuk Q&A-nya. Dan sebelum podcast pada sesi kali ini kita cukupkan, saya ingin memberikan kesimpulan yang telah disampaikan dari podcast sesi ini mengenai bidang olahraga, khususnya dunia sepak bola, bahwa passion itu tetap harus dikembangkan meskipun di tengah kesibukan, apalagi sudah memiliki pekerjaan tetap. Dan kuncinya adalah tetap semangat, tetap latihan rutin, dan dukungan juga dari orang tua. Seperti itu ya Kak ya kurang lebihnya. Betul. Nah sebelum kita tutup nih, alangkah lebih baiknya Kak Aca nih kayak kurang afdol kalau nggak memberikan kayak kata-kata mutiara atau closing statement gitu buat, kan ini podcastnya untuk memotivasi nih teman-teman sama sobat podcast yang ada di rumah nih terkait minat dan bakat di non-akademik. Gimana caranya biar mereka bisa mengembangkan minat dan bakatnya biar nggak salah arah gitu dan bisa termotivasi. Mungkin Kak Aca bisa memberikan closing statement untuk mereka, motivasi atau yang lainnya. Berdoa, berusaha, dan berharap hasil yang terbaik. Oke, berdoa, berusaha, dan berharap hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik. Oke, mantap. Wah, narasumber kita benar-benar menginspirasi sekali. Memiliki pengalaman yang luar biasa, pastinya nggak dilakukan lagi di dalam dunia persepak bolaan. Dan satu pertanyaan lagi nih Kak, harapan Kak Aca ke depannya untuk dunia olahraga, khususnya dunia persepak bolaan di Indonesia tuh harapannya seperti apa? Harapannya semoga lebih baik lagi. Lebih baik mungkin lebih baik di bidang kayak finansial, kayak ya lebih memperhatikan pemain lah. Itu aja sih Mbak. Oke, mantap. Berarti lebih menyegani pemain gitu ya, lebih ya menghargai pemain lah. Nah mungkin Kak Aca boleh nih kayak kasih apa ya, gambaran mungkin kayak pas waktu pandemi kayak gini tuh di sepak bola tuh ngapain aja gitu? Kalau selama pandemi apa ya, tetap berlatih sih Mbak. Tetap berlatih ya? Tetap berlatih ya, latihan dah, itu aja, mau ngapain lagi. Kalau yang ada bisnis sampingan ya ngembangin bisnis lah, kayak buka toko lah atau apalah. Oke, namun olahraga yang lain juga disukai juga selain sepak bola ada ya Kak? Tadi ya, lari tadi ya? Lari sama renang aja kalau saya. Oke. Nah selanjutnya nih Kak, setelah closing statement boleh nih kasih tips and triknya nih buat teman-teman buat ngembangin minat dan bakatnya, mulai dari ada yang masih bingung nih kira-kira bakatnya tuh apa, biar bisa mengidentifikasi bakatnya teman-teman sendiri. Itu seperti apa trik and tipsnya? Kenali potensi diri sendiri aja sih Mbak. Saya condong ke sini, ya udahlah tekuni aja. Oke, tekuni sama kenalin passionnya tekuni aja. Siapa sing tekun bakalan tekan. Oke, mantap. Kayak orang tua ya. Tua ya Pak ya. Oke teman-teman, karena pembahasan kita mengenai ngobrol santai, ngobrolin minat bakatnya Kak Aca di bidang olahraga, terutama khususnya di dunia sepak bola, sudah cukup dan banyak banget tadi informasi serta kisah-kisah inspiratifnya Kak Aca yang sudah dibagikan kepada teman-teman, supaya bisa memotivasi dan memberikan gambaran serta arahan kepada teman-teman untuk kedepannya nanti cara mengembangkan minat dan bakatnya teman-teman di bidang non-akademik. Sebelum podcast ini saya akhiri, saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Aca selaku narasumber yang jauh-jauh ya dari luar kota, mungkin dari Jakarta. Cuma deket 2 jam kok. Dari luar kota ke sini buat jadi
narasumber podcast perdana ya ini, baru pertama kali ya jadi narasumber podcast. Rasanya gimana Kak? Tegang? Rasanya apa ya? Atau Rasanya nanu-nanu. rasanya hal baru ya ini, pengalaman baru ya Mas? Ya, pengalaman baru sih, Mbak. Oke. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Kak Aca yang Sama-sama, Mbak. Saya juga makasih. berkenan sebagai menjadi narasumber kita pada podcast kali ini, pada sesi ini. Nah, teman-teman, karena waktu dirasa sudah cukup, ngobrolin tentang minat dan bakat kali ini bersama talent kita di dunia sepak bola bersama Kak Aca. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman. Sukses selalu, semangat, dan pokoknya kembangkan prestasi dan bakat kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.